Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari, harapannya adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi lagu bertangga nada mayor dengan cermat. Kemudian yang kedua, kalian mampu menentukan ide pokok pada teks. Dan yang ketiga, kalian mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum kita memulai pelajaran, dengarkan dan cermati lagu berikut ya. Oke, menurut kalian nih, masih ingat nggak ada lagu yang bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor? Yuk kita ingat kembali ciri-cirinya ya, perhatikan. Nah, untuk tangga nada mayor, ciri-cirinya bersifat semangat, kemudian riang gembira, diawali dan diakhiri dengan nada do, dan mempunyai interval 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Sedangkan pada tangga nada minor, bagaimana? Kurang bersemangat, kemudian biasanya lagu-lagu sedih ya, diawali dan diakhiri dengan nada la, dan mempunyai pola interval 1 setengah, 1-1 setengah, 1-1. Dari kedua ciri ini kira-kira lagu Burung Kutilang merupakan lagu yang bertangga nada apa? Ya benar, lagu bertangga nada mayor. Nah, ada yang tahu nggak burung kutilang itu makanannya apa? Apa? Buah, iya benar. Burung kutilang memakan buah. Selain buah, burung kutilang juga memakan serangga. Nah, banyak ya makanannya burung kutilang ya. Nah, kira-kira burung kutilang masuk ke dalam jenis burung apa ini berdasarkan makanannya? Nah, pengen tahu lebih lengkap? Yuk simak materi berikutnya. Disimak dengan baik-baik ya, supaya ilmunya bisa kalian dapatkan secara maksimal. Nah, untuk mengetahui lebih jelas macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya, kita akan membaca teks berikut dengan cermat. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivor, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah
adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, kita cari dulu kalimat utamanya. Biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Coba untuk paragraf yang pertama ada di mana? Ada baris di kalimat utamanya ada pada baris pertama, ya benar. Nah, berarti apa ide pokoknya? Ya, ide pokoknya adalah hewan berdasarkan jenis makanannya dikelompokkan menjadi 3 golongan. Sedangkan, coba kalian amati pada paragraf kedua, kalimat utamanya ada pada baris awal atau akhir? Awal paragraf ya, ada pada baris pertama ya. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa mendapatkan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Ada paragraf ketiga, kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Oke. Berikutnya paragraf yang terakhir. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contohnya, ya, orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Nah, dari paragraf ketiga kita bisa menyimpulkan apa ide pokoknya, ya. Ide pokoknya ada pada baris pertama, hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Kemudian pada paragraf keempat, ya, ide pokoknya ada di kalimat utama, yakni baris pertama juga. Hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Oke, nah dari sini kalian sudah bisa belajar bagaimana menemukan ide pokok pada teks. Dari teks yang sudah kita baca tadi, kita bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan melihat ciri-cirinya ya. Di teks tadi sudah dijelaskan ciri-cirinya. Sekarang kita akan menyimpulkan pada sebuah tabel. Kita buatkan sebuah tabel ya, ciri-ciri masing-masing. Yang pertama adalah hewan herbivor. Ya, ciri-cirinya merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan. Kemudian susunan gigi terdiri atas gigi seri dan gigi geraham yang lebar dan kuat. Kemudian tidak memiliki taring. Contoh hewan adalah sapi, kelinci, kerbau, rusa, badak, ya, kuda, gajah, dan kambing. Kemudian yang kedua adalah hewan karnivor. Apa itu hewan karnivor? Adalah kelompok hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Kemudian ciri berikutnya memiliki gigi taring yang tajam dan kuat.
Contohnya apa saja? Harimau, singa, buaya, ular, ikan hiu, dan burung elang. Kemudian yang berikutnya adalah hewan omnivor. Adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Susunan giginya terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Contoh yang masuk ke dalam hewan omnivor adalah orangutan, monyet, beruang, landak, tikus, dan ayam. Termasuk tadi adalah burung kutilang, ya. Nah, yang terakhir adalah hewan insektivor, merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Ciri-cirinya memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menemukan mangsanya, ya. Kemudian contohnya apa saja? Ada cicak, katak, terenggiling, dan bunglon. Karena makanan dikunyah dengan mulut, maka hewan yang dibedakan berdasarkan makanannya juga akan memiliki tengkorak yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada tengkorak hewan herbivor. Masih ingat tadi ciri-cirinya kan? Memiliki gigi geraham dan gigi seri, ya. Karena dia memakan tumbuhan, jadi dia tidak memiliki gigi taring yang tajam, tetapi memiliki gigi geraham dan gigi seri saja. Berikutnya adalah hewan karnivor. Nah, ini adalah pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Makanya dia harus memiliki gigi yang tajam. Apa gigi yang tajam? Yakni gigi taring, ya, untuk mengoyak mangsanya, ya, mengoyak kemudian merobek. Kemudian berikutnya adalah hewan omnivor. Ingat, hewan omnivor adalah selain memakan tumbuhan, dia juga memakan atau memangsa hewan lain, ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya giginya, susunan giginya lengkap. Ada gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Coba, ya. Dan yang terakhir adalah hewan insektivor. Karena dia harus memakan mangsanya yang berupa serangga, dia harus menangkap dengan gerakan yang cepat. Nah, di manakah perbedaannya? Kita bisa lihat, ya, di sini pada lidah yang panjang dan juga lengket, ya. Ini biasanya pada katak, kemudian cicak, ya. Nah, coba kalian perhatikan, masing-masing memiliki perbedaan, ya. Herbivor tidak memiliki gigi taring, kemudian pada karnivor taringnya tajam karena memakan daging, ya. Sedangkan pada hewan omnivor memiliki susunan gigi yang lengkap karena dia memakan semua, baik tumbuhan maupun hewan atau daging, ya, hewan lain atau daging. Kemudian pada insektivor memiliki lidah yang panjang dan lengket, memiliki susunan masing-masing pada mulutnya, ya, atau pada tengkoraknya. Oke. Nah, itu tadi perbedaannya. Oke, setelah kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, berikutnya adalah kerjakan latihan berikut. Yang pertama, bacalah teks halaman 77, kemudian tentukan ide pokok setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan lagu anak yang bertangga nada mayor. Yang ketiga, tuliskan masing-masing 3 contoh hewan karnivor, herbivor, omnivor, dan insektivor. Jangan lupa kirim jawabannya ke wali kelas kalian masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.